bergerak. Jangan bergerak. Halo, selamat pagi gengslur. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan meringkas film yang berjudul Bangkit yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan bencana alam yang sedang terjadi di Jakarta. Dikarenakan Jakarta diguyur hujan secara terus-menerus serta tanggul Katulampo jebol dan perjuangan tim SAR untuk menyelamatkan warganya. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju videonya. Film ini diawali dengan terjadinya kecelakaan di jalan. Ada mobil yang terguling di jalan dan ada bis yang penuh dengan penumpang masuk ke jurang, yang membuat semua penumpang histeris. Tidak lama dari kejadian itu, datanglah tim penyelamat. Tim penyelamat tersebut dengan skill yang dimilikinya secara cepat mengevakuasi semua penumpang. Ketika hampir semua penumpang terevakuasi, bis tersebut masuk ke jurang. Sedangkan di dalam bis tersebut masih tersisa satu penumpang yang harus diselamatkan. Sehingga membuat Adri harus loncat ke dalam bis tersebut untuk menyelamatkan orang tersebut. Lalu, satu penumpang itu berhasil diselamatkan. Namun, Adri masih ada di dalam bis tersebut. Dikarenakan Adri pemeran pertama dalam film ini, dia pun dapat keluar dari bis tersebut. Di sini, diperlihatkan keluarga Adri yang sangat harmonis, dengan memiliki dua anak. Anak pertama kita namakan kakak, anak kedua kita namakan adik. Istri Adri bernama Indri. Di lain tempat, ada anak bernama Arifin. Dia lagi di jalan. Dia berhenti di sebuah mall untuk membeli sebuah cincin. Di saat Arifin beranjak pergi dari mall, dengan mengendarai sepeda motor kesayangannya, ada aliran air. Lalu, Arifin mengecek aliran air tersebut. Pada saat Arifin naik ke sepedanya, ada sebuah banjir yang sangat besar. Ya, anggap saja banjir bandang gitu, Sulur. Lalu Arifin tenggelam. Di lain tempat, Adri sedang mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Tapi, tidak disengaja, komandannya Adri menelpon dan menyuruh Adri langsung ke TKP mall yang terkena banjir. Banjir tersebut banyak memakan korban jiwa. Kita kembali lagi ke Arifin. Pernikahannya dengan Denada batal. Lalu, Adri dan timnya memasuki parkiran mall. Adri mengevakuasi pria di dalam mobil Arifin yang tenggelam dan badannya yang terjebak di lilitan kabel melihat cahaya senter. Dia berusaha kabur tapi tidak bisa. Adri di sini melihat Arifin dan langsung menyelamatkannya. Arifin masih bisa selamat karena Adri sangat bertanggung jawab terhadap kerjanya, sehingga ia lupa akan janji kepada putrinya, yaitu akan mendatangi perform solo kakak. Ketika kakak sudah tampil, wajah sedihnya muncul karena ayahnya tidak hadir di performnya. Di sini, Arifin menemui Denada dan menjelaskan semua yang telah terjadi kepadanya. Tetapi, Denada marah besar dan meninggalkan Arifin. Keesokan harinya, pada pagi hari, Adri mencoba menjelaskan kepada kakak karena tidak menghadiri acara perform kakak. Di saat bersamaan, ada berita di TV mengenai banjir kemarin. Serontak membuat kakak emosi mendengarnya dan kakak bergegas pergi dari tempat duduknya. Dikarenakan Indri adalah ibu sekaligus istri dari Adri yang baik, dia mencoba ngobrol dengan kakak. Tetapi malah kakak mengeluarkan argumen yang menyalahkan Adri. Mungkin karena Indri emosi juga, sehingga Indri keluar dari rumah dan ia melihat banjir. Secara singkat, cepat kilat rumah Adri kebanjiran. Anak dan istri Adri ke lantai atas. Secara bersamaan, banjir bandang pun datang. Sehingga Adri dan keluarganya naik ke atas rumah untuk mengevakuasikan diri. Ketika Adri di atas rumah, ia melihat ada seorang anak kecil yang terjebak di banjir. Dan bocah tersebut sempat terbawa arus. Secara cepat, Adri menolong anak tersebut. Dari arah berlawanan, ada sebuah truk berjalan sendiri tanpa pengemudi. Truk tersebut jalan sendiri karena terbawa arus ya, Seluruh. Bukan ada setannya. Lanjut, Adri dan bocah itu menaiki truk tersebut dan loncat ke sebuah rumah.
Bocah tersebut kedinginan. Secara spontan, Adri memberi jaketnya kepada bocah tersebut. Di samping itu, adik melihat derasnya air dan langsung dihampiri kakak. Ketika adik sudah sama ibunya, si kakak ternyata masih di pinggir. Dan secara cepat, lantai di sana retak. Kakak pun menangis. Indri mengulurkan tangannya, mencoba untuk menolong kakak. Ketika tangan saling berpegangan, lantai tersebut runtuh. Indri dengan sekuat tenaga menyelamatkan kakak. Karena kena air hujan, tangan mereka licin, sehingga kakak jatuh dan terbawa arus. Tiba-tiba, Adri sudah di samping adik. Karena Indri lemas dan tidak bisa bergerak, tiba-tiba lantai yang ia pijaki runtuh. Dan wush, Indri terjatuh secara cepat. Adri pun secara cepat melompat juga untuk menyelamatkan istrinya. Adik yang melihat kejadian itu semua menangis. Di sini, Arifin dan Denada pergi ke posko banjir untuk membantu korban banjir. Adri dan timnya mencari kakak. Lalu, mereka mendapatkan info jika kakak sudah ketemu. Lalu, Adri menggendong kakak dan membawanya ke sebuah tenda. Indri dan adik melihatnya. Lalu, mereka berlari menuju ke arah Adri. Indri mendekat ke kakak. Ternyata kakak sudah meninggal. Di saat itu, Denada dan Arifin melihat keluarga kecil tersebut menangis atas meninggal anaknya. Arifin adalah salah satu anggota penting di BMKG. Ia menjelaskan yang akan terjadi. Tetapi, bosnya yang bernama Hadi tidak percaya dengan penjelasan Arifin. Lalu, Arifin diberi tugas oleh Hadi untuk melakukan penyemaian awan. Setelah itu, Arifin menelepon Denada, tetapi Denada masih sibuk dengan tugasnya. Arifin menaiki pesawat Hercules. Ia gelisah. Arifin mencoba melihat awan. Ternyata, awan yang akan dilewati pesawat tersebut adalah awan bahaya. Lalu, Arifin nelpon ke Hadi dan menjelaskan apa yang akan terjadi. Tapi, Hadi menyuruh Arifin untuk maju terus, hingga pesawat tersebut terjadi masalah dan terjatuh. Secara cepat, tim SAR mendapatkan info ada kecelakaan pesawat, dan tim SAR langsung ke TKP. Di sini, Arifin masih selamat. Lalu, Arifin menembakkan tembakan cahaya. Lalu, Adri dan timnya menyelamatkan Arifin. Setelah itu, Arifin dibawa ke posko bencana. Arifin diobati oleh Denada dan Adri menemui anak dan istrinya. Tapi, adik pergi karena adik sangat kecewa ke Adri. Lalu, Indri mengungkapkan rasa kekecewaannya karena kehilangan kakak. Di sini, Arifin kembali ke kantor. Ternyata, di data monitor itu tidak akurat. Arifin mencoba menjelaskannya, tapi bosnya tidak mau mendengarkannya. Lalu, Arifin langsung mengambil tindakan, memberikan info itu kepada reporter. Secara cepat, berita itu menyebar. Gubernur Jakarta langsung menemui Arifin, dan terjadilah rapat dadakan. Lalu, ada berita bahwa gubernur menyatakan Jakarta harus dikosongkan, sehingga semua warga jadi panik. Ketika Adri menggendong anaknya, tapi anaknya menjauhi Adri. Di sini, Adri dan keluarganya harus berpindah tempat. Saat akan menaiki truk bantuan, Denada menghampiri dan memberikan tumpangan kepada mereka. Tetapi, Adri harus bertugas lagi. Lalu, anaknya memeluk ayahnya. Indri menggendong dan membawa pergi anaknya. Secara histeris, adik tidak rela meninggalkan ayahnya. Di sini, Arifin menemui Adri, menanyakan Denada ada di mana. Dia menjawab, semuanya sudah pergi, karena Jakarta harus dikosongkan. Di sini, Adri browsing mengenai terowongan bawah tanah. Dia mempunyai ide untuk meredamkan banjir yang ada di Jakarta. Lalu, mereka menemui orang ahli sejarah untuk menemukan ahli yang tepat, yaitu Profesor Pongki. Ternyata, Denada kenal dengan Profesor Pongki.
Dia dulu pernah menjadi pasien Denada. Lalu, Denada menjemput Profesor Pongki di rumah sakit. Di lain tempat, tim lain sedang melakukan pengeboran untuk mencari terowongan tersebut. Di sini, diperlihatkan Denada masuk rumah sakit lewat jendela, dikarenakan rumah sakit digenangi banjir. Lalu, ia masuk rumah sakit dan melihat salah satu perawat yang sudah meninggal. Lalu mendengar Profesor Pongki minta tolong. Secara cepat, Denada bergegas menolongnya, dan mereka bisa keluar rumah sakit dengan selamat. Di lain tempat, tim lain menemukan terowongan. Lalu, para TNI masuk untuk memastikan terowongan itu. Setelah itu, Denada dan Arifin janjian untuk ketemu. Secara tiba-tiba, terowongan yang dilewati TNI runtuh karena telah terjadi gempa. Jalan yang dilewati Denada hancur, dan mereka mencoba untuk menyelamatkan diri. Arifin dan Adri terjebak macet. Lalu, jalan layang di atasnya runtuh. Setelah itu, Denada dan lainnya keluar mobil, dikarenakan terjebak macet. Semua orang berlari, terkecuali Profesor Pongki, dikarenakan dirinya sudah tua, tidak bisa berlari. Lalu, Adri menolong Profesor Pongki, dan mereka semua selamat. Dalam keadaan mencekam dan hujan deras, Profesor Pongki memberikan rute terowongan. Secara cepat, Arifin hafal peta itu, lalu ia pergi. Akan tetapi, petanya jatuh. Namun, adik melihat peta itu. Lalu, adik mengambilnya dan menyusul Arifin. Arifin yang masih hafal letak peta itu, lalu memasuki saluran air. Lalu, Arifin menemukan lubang dan membukanya. Adik yang ada di terowongan kelaparan dan makan coklat yang dibawanya. Adri dan Arifin pun menyusuri terowongan itu dan menemukan titik yang pas untuk diledakkan. Secara cepat, TNI datang dan memasang peledak itu. Lalu, Denada dan Indri mendatangi tim SAR untuk menghubungi Adri menggunakan radio penghubung mereka. Indri bilang kalau adik ada di dalam terowongan tersebut. Secara cepat, Adri menelusuri terowongan mencari adik. Cukup lama Adri di dalam terowongan, waktunya mepet. Jika dalam hitungan menit Adri tidak keluar dari terowongan itu, maka terowongan itu akan meledak. Arifin yang mengetahui info itu langsung masuk ke dalam terowongan untuk menemani Adri. Lalu, Denada dan Indri mendatangi stasiun yang akan diledakkan. Setelah itu, bom meledak. Boom. Adri mendengar suara itu, dan adik ketemu. Dari belakang, ada air yang sudah datang. Sekarang, banjir yang ada di Jakarta sudah surut. Semua anggota tim SAR dan pemerintahan bahagia. Kini, Adri dan adik terjebak di dalam terowongan. Tidak bisa keluar dikarenakan ada pintu besi yang menghalanginya. Pintu besi tersebut cukup untuk tubuh adik. Lalu, adik menaiki tangga dan berteriak minta tolong. Akan tetapi, Adri sudah tenggelam hingga adik meniup peluit. Lalu, semua tim SAR pergi ke sana untuk menolong mereka dan berhasil diselamatkan. Lalu, mereka semua pergi ke ujung terowongan untuk mencari Adri. Secara tiba-tiba, Arifin menemukan Adri yang sudah mulai tidak sadarkan diri. Arifin bisa membuka besi itu. Adri dan Arifin bisa keluar dari terowongan itu. Lalu, datanglah Indri dan Denada, dan Adri bisa selamat. Adri dan keluarga kecilnya bersama lagi, sedangkan Arifin melamar Denada lagi. Lucunya, Arifin menghilangkan lagi cincin yang dibelinya dulu. Lalu, akhir dari film ini, Adri yang baru sadar langsung bertugas lagi, dikarenakan ada kapal tanker yang terbakar dan tamat.